kita fokuskan dengan diam, dengan tidak bernapas, dengan membaca, yaitu kalau kita muslim ya, yaitu bismillah, kemudian Fatihah, terus sholawat dan takbir. Setelah itu membaca dengan niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan kembali membongkar atau kita akan kembali mencari tahu pengalamannya Mbah Kendil terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau saat praktik paranormal pada waktu itu. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Teman-teman, banyak sekali cara-cara pengobatan atau penyembuhan alternatif yang dilakukan oleh sosok paranormal, dari hal yang wajar ataupun dari hal yang tidak wajar. Seperti contoh, air putih saja yang kita minum sehari-hari seperti air biasa, tetapi di waktu-waktu tertentu air tersebut juga bisa untuk penyembuhan atau untuk mengobati penyakit yang mungkin bisa kita pikir di luar nalar. Mari sama-sama kita bongkar bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Mbah Kendil, ini ada salah satu teman kita atau netizen yang bertanya, Mbah Kendil kan memiliki pengalaman untuk menyembuhkan seseorang hanya dengan air putih saja, Mbah. Itu jika kita pikir secara logika itu seperti tidak wajar. Karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan lantaran Mbah Kendil yang memberikan air putih saja itu bisa sembuh. Yang menjadi pertanyaan, Mbah, apakah ada amalan-amalan atau doa-doa tertentu atau cara-cara tertentu untuk memberikan air putih kepada seseorang untuk penyembuhan, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa disebarkan atau dibagi-bagikan kepada semua orang. Karena ilmu tidak dapat dirahasiakan, ilmu itu semata adalah pemberian kekuatan dari Allah SWT. Sehingga kalau kita merahasiakan ilmu, semata-mata kita adalah sombong, semata-mata kita adalah merupakan orang yang merasa pintar dan merasa ahli atau merasa menguasai berbagai ilmu. Sehingga apabila kita tidak merahasiakan, kita bisa dibaca bahwa kita adalah orang yang tidak mampu atau kita yang tidak punya apa-apa. Kalau toh orang-orang tersebut memiliki kemampuan, sebenarnya kemampuan itu adalah bukan milik kita, adalah merupakan hadiah daripada Sang Pencipta alam. Sehingga banyak contoh-contoh kepada para praktisi termasuk saya bahwa seringnya menyembuhkan orang yang lepas kendali. Kadang-kadang kita prediksi tidak sembuh, ternyata malah sembuh. Yang kita prediksi akan sembuh ternyata malah gagal. Sehingga di situ sepertinya ada rahasia-rahasia Allah yang kita ini tidak mengerti. Kadang-kadang kita menafsirkan bahwa ini nanti sulit untuk disembuhkan, tapi berhubung kita hanya dimintai tolong orang, maka kita tetap melaksanakan dan memberi air putih kepada orang yang sakit itu. Tapi ternyata justru malah air putih itu
dengan keberhasilan yang cemerlang, akhirnya orang itu bisa sembuh. Pada dasarnya pada saat itu saya pun juga tidak merasa bisa. Pada saat itu saya tidak meyakinkan akan manjur, dan pada saat itu juga saya tidak percaya bahwa apa yang saya lakukan nanti akan berhasil. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa kemanjuran semata-mata bukan milik kita, kemanjuran adalah rahasia oleh Allah. Sehingga pada saat saya menyembuhkan orang itu sembuh, saya pun juga terharu dan heran, karena saya tidak merasa bisa dan saya tidak merasa punya kemampuan apapun. Saya hanya orang biasa. Saya juga sering menderita, saya juga sering sakit, saya juga pernah lapar, saya juga sering mengantuk, saya juga sering mendapatkan impitan, kesusahan dan kesedihan, sehingga saya bisa memprediksi saya sendiri bahwa saya adalah orang-orang biasa yang tidak punya kelebihan dan banyak kekurangan dan kelemahan. Apalagi apabila kita dibilang sakti, bahwa bagi saya pun sama sekali tidak punya kesaktian, karena saya pun juga tidak mencari ilmu kesaktian atau ilmu kekebalan yang bentuk apapun. Sehingga saya hanya belajar ilmu-ilmu kepangeranan, ilmu-ilmu berbakti kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, karena saya memang mengagumi Allah, karena saya memang hendeng kepada Allah, karena saya ingin apabila suatu zaman nanti saya dipanggil oleh Allah dengan mati yang husnul khotimah, mati yang baik, kemudian di perjalanan saya di alam nanti saya tidak akan kegelapan, saya mendapatkan keterangan, kejernihan, kepadangan, terang gemilang, sehingga saya berjalan ke rahmatullah dengan mudah dan nyaman sekali. Itu yang saya miliki dan itu yang saya harapkan. Tentang kelebihan-kelebihan yang saya pelajari, tentang kelebihan-kelebihan pemberian daripada Allah yang diberikan kepada saya, itu bukan merupakan kebanggaan saya, karena saya merasa tidak memiliki apapun. Sehingga apabila ada orang yang sukses, apabila ada orang yang sembuh karena pertolongan dari Allah lantaran saya, itu semata bukan saya yang andal, bukan saya yang punya kelebihan, semata-mata itu adalah benar-benar hadiah dan hidayah dari Allah SWT. Itu yang perlu saya tandaskan. Sehingga berkali-kali saya ucapkan bahwa saya itu orang yang biasa, orang yang tidak kemampuan apapun, orang yang tidak punya kedahsyatan apapun, orang yang tidak punya kesaktian apapun, termasuk tidak punya kekebalan apapun. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan di muka bumi ini adalah dalam keadaan kosong, yang tidak punya pengalaman dan kepinteran. Bisa pinter karena sekolah, bisa punya pengalaman karena kita mempelajari, sehingga tentang keajaiban, sehingga tentang kelebihan yang saya miliki semata-mata itu bukan karena saya, karena itu hadiah daripada Sang Pencipta. Kita kembali kepada titik permasalahan, yaitu tentang menolong orang. Kita sering menolong orang berbagai macam, tidak hanya orang sakit, tidak hanya orang yang rumah tangga berantakan, tidak hanya orang yang diserbu-serbu dengan pinjaman utang yang banyak. Banyak kasus-kasus yang saya tangani, tapi semua kasus-kasus yang saya tangani itu semuanya saya tidak merasa bisa. Semua saya serahkan kepada Sang Pencipta. Saya pasrah dan sumarah. Berhasil dan tidak bukan urusan saya, berhasil dan tidak saya serahkan kepada Sang Pencipta alam. Sehingga apabila ada pasien yang datang ke rumah saya, sebelum saya kerjakan, saya sudah bilang bahwa ini hanya permohonan, ini hanya doa, tidak dapat dipastikan ini pasti berhasil. Kembali kepada titik permasalahan adalah ada permintaan dari teman-teman yang ingin bertanya, yaitu masalah pemberian yang berupa air kepada pasien atau kepada orang-orang yang ditolong. Apakah ada rahasia di dalam air putih itu sehingga air putih itu bisa manjur? Apakah ada ilmu atau mantra yang ada di dalam air itu kok air itu bisa dahsyat? Apakah ada mantra-mantra doa yang disembunyikan atau yang dirahasiakan, yang tidak boleh dibongkar atau yang tidak boleh diucapkan kepada siapapun sehingga air putih itu bisa manjur? Pemirsa yang saya hormati, sehingga mantra, japa, doa itu hanya merupakan penyampaian semata. Mantra doa itu hanya penyampaian semata kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita hanya mengandalkan kepercayaan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang mana kita punya dosa. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa memohon agar permohonan ini akan bisa dikabulkan. Dengan singkatnya, bahwa bagi saya tidak ada mantra yang ampuh,
tidak ada doa-doa yang mujarab, tidak ada mantra japa yang andalan, kecuali hanya keyakinan kita kepada Tuhan, dan akhirnya nanti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kalau kita andalkan dengan doa dan mantra japa, kita bangga-banggakan. Misalkan doa A, kita bangga-banggakan setiap saya memakai doa ini selalu berhasil, selalu berhasil. Bagaimana? 1 kali berhasil, 2 berhasil, 3 berhasil, yang ke-5 tidak berhasil, yang ke-7 tidak berhasil, yang ke-8 berhasil, yang ke-9 tidak berhasil, yang 10 tidak berhasil, yang 11 berhasil. Bagaimana itu? Iya. Sehingga kita tidak tahu bahwa apa yang kita amalkan, baik itu berupa amalan atau doa atau unen-unen, kita tidak tahu menahu bahwa itu manjur atau tidak. Yang penting kita hanya meminta, yang penting kita hanya membata. Intinya adalah satu kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasrah sumarah kepada Tuhan bahwa kita adalah hamba-hamba yang lemah. Kita ajukan kepada Sang Pencipta. Perkara nanti diterima dan tidak, itu urusan Sang Pencipta. Sehingga teknis untuk memohon kepada Tuhan adalah pasrah dan sumarah. Pasrah kepada Tuhan, berhasil dan tidaknya, tapi dengan catatan pasrah yang lebih dari pasrah yang kusuk, pasrah yang istiqomah, pasrah yang bleng, artinya pasrah yang 100%. Sehingga pasrah yang tidak diragukan, pasrah yang nul, pasrah yang putih, pasrah yang fokus, pasrah sumarah yang semuanya kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, sehingga kita tidak ada ragu-ragu. Kalau namanya pasrah sumarah ada embel-embelan dengan kekuatan keuntungan, maka pasrah itu akan kurang dari 100%. Misalkan kita menyembuhkan orang atau dimintai tolong orang, kita sudah pasrah. Di dalam tengah-tengah pasrah kita berharap harus berhasil. Kenapa berharap berhasil? Karena kita memiliki tujuan, adalah kita nanti akan mendapatkan uang dari orang yang minta tolong kepada kita. Maka dengan adanya uang tersebut, maka pasrah kita akan batal, pasrah kita tidak bisa 100%. Pasrah yang 100% adalah pasrah yang tidak ada keuntungan, yang bersifat keuangan, yang bersifat pangalembono, yang bersifat penyanjungan, yang bersifat pengangkatan harga diri. Jika pasrah yang tulus. Jadi pasrah apabila ingin di alembono, ingin disanjung orang, pasrah yang ingin mendapatkan uang, pasrah itu nanti tidak akan menjadikan 100%, tapi justru malah sebaliknya akan menjadi 0%, akan gagal. Sehingga dengan kita memohon kepada Tuhan, kita harus pasrah sumarah dengan tidak ada tujuan yang lain, hanya tujuan satu, menolong orang. Perkara nanti berhasil dan tidak, maka kita serahkan kepada Tuhan, karena kita tidak ada tujuan yang lain, hanya satu tujuannya, kita menolong orang. Kita menghindari dengan kesombongan, menghindari berbagai macam sanjungan-sanjungan dari orang yang akan mencelakakan kita sendiri. Sehingga semakin lama orang akan disanjung, maka orang tersebut akan terperosok ke jurang kenistaan. Sehingga kita harus berhati-hati apabila kita disanjung orang. Kemudian untuk kita menyembuhkan orang atau menolong orang pakai air putih, sehingga kita tidak boleh mengagungkan tentang air itu, karena air itu adalah hanya ciptaan Allah. Air tidak ada kemanjuran kalau tanpa diisi dengan kekuatan Allah. Sehingga kita jangan sampai merasa bahwa karena air ini orang itu sembuh. Orang sembuh betul-betul karena rahmat dari Allah, karena pemberian dari Allah semata. Itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga mantra japa itu hanya unen-unen. Yang penting adalah kekusuhan dan fokus kita untuk menghamba kepada Tuhan. Kekusuhan kita untuk belum soan mengarsut dalam, yaitu Allah SWT. Apabila kita bisa sembuh, hoblu minallah dan hoblu minanas, hoblu minallah dan hoblu minanas, insya Allah doa kita banyak berhasil daripada tidaknya. Yang sulit adalah kita menyembuhkan dari kita yang negatif, Allah yang positif. Itu yang paling sulit. Sehingga karena kita adalah merupakan ion-ion yang negatif, bahwa Allah adalah ion-ion yang positif. Sehingga apabila kita bisa bertemu, maka permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Apabila kita tidak akan bertemu, maka arus listrik itu akan tidak bisa bertemu dan tidak bisa memberikan cahaya yang terang. Apabila kabel itu bisa bertemu, maka kabel itu akan dialiri listrik dan bisa untuk memijahkan sebuah keterangan atau kejernihan dalam kita memohon. Pemirsa yang saya hormati, pada hari ini kita terapkan hanya teknis dan tata cara saja. Jadi ini bukan merupakan pelajaran yang menyombongkan diri, ini hanya sebuah pengalaman.
hanya sebuah pengalaman, bisa ditirukan, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Apabila Anda gagal, maka Anda untuk mengulangi lagi. Apabila gagal, Anda mengulangi lagi. Apabila Anda gagal, ulangi lagi sampai berkali. Dalam arti tata caranya nanti akan semakin lama semakin menemukan teori-teori yang Anda miliki. Anda nanti akan praktek, maka Anda nanti akan menemukan rahasia-rahasia sendiri, teori-teori sendiri yang Anda miliki yang tidak sama yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga setiap orang untuk menghamba, setiap orang untuk mengajukan permohonan, per orang tidak sama pengalamannya, sehingga mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Sehingga apabila teori ini tidak harus seperti ini, Anda nanti akan menemukan teori sendiri. Yang jelas untuk memohon kepada Allah, harus memohon kepada Sang Pencipta Alam, itu harus pasrah dan sumarah. Kalau kita tidak pasrah, berarti kita merasa sombong, kita merasa bisa. Kalau kita pasrah, artinya kita tidak punya kemampuan apapun. Sehingga yang mengisi, sehingga yang menyembuhkan, sehingga yang meridhoi, sehingga yang mengabulkan adalah Sang Pencipta Alam, yaitu Allah SWT. Sehingga jangan sampai kita merasa bisa, kita jangan langsung stempel ini nanti pasti berhasil. Jangan sampai, karena kita tidak tahu berhasil dan tidaknya. Kesembuhan adalah merupakan milik Allah, keberhasilan adalah milik Allah Ta'ala. Pemirsa, dalam pengambilan air putih ini merupakan hanya pengalaman atau edukasi pembelajaran saja, bahwa ini bukan merupakan promosi atau bukan merupakan reklame atau bukan merupakan untuk pencitraan atau ketenaran. Barangkali Anda di tempat-tempat yang ramai Anda dimintai tolong orang, atau di tempat-tempat yang jauh dari pengobatan, ke tempat Anda ada di situ, atau keluarga Anda benar-benar membutuhkan tentang pengobatan, Anda punya pengalaman yang seperti ini, atau dimanapun. Sehingga ini dipakai bukan untuk mencari uang, ini dipakai bukan untuk mencari ketenaran, ini dipakai hanya satu untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan dengan niat yang baik, niati dengan berbudi luhur. Sehingga ini bukan merupakan atraksi, ini bukan merupakan pamer-pameran, ini bukan merupakan sebuah agenda untuk mempromosikan diri agar kita disanjung orang. Ini hanya merupakan edukasi atau hanya merupakan pembelajaran atau pelatihan atau praktek, barangkali ada gunanya. Daripada kita ngobrol yang menyakiti orang lain, baru kita bicara yang menyentuh hati orang lain, barangkali kita bicara akan menyinggung negara, akan menyinggung agama. Lebih baik kita mengadakan yaitu video-video yang bermanfaat bagi semua kehidupan, yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, apabila saya contohkan, misalkan ada orang kesurupan itu saja, misalkan ada orang kesurupan saja, jadi itu ragamnya banyak. Jadi orang memberikan air putih, ada orang yang kesurupan, ada orang yang meninggal sulit, kemudian ada orang lagi yang depresi, ada lagi orang yang sakit, ada lagi orang yang kebingungan, ada lagi orang yang sakit atau menderita, ada lagi orang yang baru ditinggal suaminya atau istrinya, dia panik dan bingung. Banyak sekali air putih ditujukan diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga air putih itu hanya media saja agar bisa diminum orang yang membutuhkan. Teknisnya yaitu yang pertama kita harus berwudu. Saya ulangi lagi tekniknya, sebelum kita mengambil air ini harus berwudu atau membersihkan diri. Syukur bagi bisa keramas. Kemudian kita mengambil air ini dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Sehingga air dipegang ini, misalkan keran itu dengan air tangan kanan. Jangan penuh-penuh, kita masih setengah saja. Nah seperti ini. Nah kita ambil seperti ini. Nah di dalam pengambilan air itu yakinlah bahwa usaha ini semata-mata kita hanya memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah saja, tidak ada pemohonan yang lain. Sehingga pada saat memohon, yang pertama adalah kita memohon pada Sang Pencipta atau Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita harus bersolawat bagi orang yang muslim. Saya anjurkan lagi, kita menyebut nama Allah. Yang kedua adalah yaitu bersolawat, kemudian kita baca Fatihah, kemudian baca keagungan Tuhan atau keagungan Allah dengan takbir sebanyak 3 atau 7 kali. Itu bagi orang-orang yang muslim. Bagaimana pertanyaannya bagi orang yang tidak muslim?
Nah, bagi orang-orang yang tidak muslim cukup yaitu membersihkan diri, mandi atau bagaimana, kemudian percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Jadi langsung saja memohon kepada Gusti Kang Moh Suci, ya Gusti Kang Moh Agung, Gusti Kang Moh Wikan, ya Gusti Kang Moh Welas lan Asih. Sama saja itu. Jadi hanya minta saja Gusti Kang Moh Asih, Gusti Kang Moh Welas itu saja, atau Gusti Kang Moh Suci. Jadi kesimpulannya bagaimana? Itu hanya tergantung kepada hati kita. Mantra tidak banyak, tidak apa-apa. Yang penting kusuk untuk minta pada Tuhan. Itu saja. Nah, kemudian cara pengambilannya, air kita ambil pada saat memasukkan air itu kita tidak bernapas. Kita menghentikan napas sementara agar ini nanti akan dimanjurkan oleh Tuhan Sang Pencipta Alam. Akan dimanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan digerocok gitu, atau didudukkan titik boleh, tapi jangan bernapas. Itu apakah harus air mentah, Mbah? Misalkan air matang itu enggak boleh? Kalau bisa itu air mentah atau air aqua yang steril gitu loh. Jadi kita kan harus memasukkan air kepada orang kan harus yang bersih loh, Mbak. Jangan sembarang air, itu nanti kan malah terjadi infeksi atau virus. Kita ambil yang air yang bersih, misalkan air aqua yang sudah dibersihkan. Sehingga kalau itu namanya untuk penyembahan orang dengan air yang matang, itu nanti kan tidak alami tuh. Jadi air yang diturunkan oleh Allah itu air hujan, air sumber itu asli, air pemberian dari Allah. Kalau sudah digodok, sudah diproses oleh manusia, itu kan bisa dikatakan orang alami. Bagaimana agar kita itu nanti bisa alami dan bersih? Ya kita pakai aqua dan sebagainya. Jadi kira-kira sudah bersih. Kita ambil sekian. Pada saat kita mengambil tangannya seperti ini. Nah, kemudian setelah nanti kita akan mendoakan, nah, tangannya seperti ini. Nah, jadi ya, ini gelas saya ambil, nah, yang tangan tiga ini di tengah sini, ini di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini yang ada di tengah kan. Ya, itu jari kelingkingnya berarti nggak megang, Bang ya? Enggak, ini hanya melawan saja. Yang penting hanya tiga ini. Jadi tiga ini adalah Purwo Madya Wusono lahir urip mati. Jadi ini ada perhitungan. Kemudian apabila kita sebagai orang muslim, kita bayangkan bahwa Allah akan berada di dalam air ini. Atau seolah-olah menulis huruf Allah di sini. Tapi dengan dengan goyang-goyang ini kan bisa menulisnya. Dengan bayangan. Nah, dengan Allah, menulis Allah. Atau kalau tidak menulis dengan nama-nama Allah, kita membayangkan bahwa Allah akan bersama kita dengan kekuatan tangan ini. Maka tangan ini diletakkan di sini. Yang menggoyangkan ada tangan ini. Ini. Nah, ini menekan kepada air ini. Nah, kemudian setelah tangan yang sudah tertanam 1, 2, 3, kemudian nah ini kita hentakan, kita tekan kepada sini. Penekanan ini bisa kita membentuk tulisan Allah, itu juga bisa. Kalau tidak membentuk tulisan Allah, kita tekankan bahwa Allah akan bersama dengan kita. Dengan ini ditekan, yang ini. Pada saat tekan ini kita tidak bernapas. Pada menekan ini kita tidak bernapas. Nah, jadi kita hentikan napas dengan membaca secara batin gitu loh. Karena Allah itu di batin saja sudah sampai gitu loh. Tidak satu komendan digembor-gemborkan gitu loh. Di batin saja Allah sudah bisa itu loh. Jadi seperti ini, mata kita melihat ke dalam air itu, yang kita lihat adalah kan ada gambarnya tangan saya itu. Coba lihat. Nah itu kan ada gambar tangan saya tuh. Jadi gambar tangan saya seolah-olah Allah ada di situ. Ada tulisan Allah di tangan saya itu di situ. Nah, kita bayangkan. Kita fokuskan dengan diam, dengan tidak bernapas, dengan membaca, yaitu kalau kita muslim ya, yaitu bismillah, kemudian Fatihah, terus sholawat dan takbir. Setelah itu membaca dengan niat kita. Setelah kita membaca dengan bacaan-bacaan tersendiri, kita membaca dengan tujuan kita. Misalkan ini saya tidak bernapas ya, saya hentikan ya, tapi saya ucapkan ini kan contoh Mbak ya. Nah ini baca ya. Sirullah katullah sifatullah kula sejatinipun hamba panjenengan nyuwun wicaksono panguwasa kanggo ini kanggo apa? Untuk apa? Misalnya kanggo untuk menyembuhkan orang sakit liver misalkan. Kanggo untuk menyembuhkan orang stres misalkan. Kanggo untuk menjernihkan otak ini karena orang ini adalah baru tinggal suaminya bisa.
kanggo untuk orang ini biar bekerja mendapatkan rezeki yang banyak misalkan. Jadi saya ulangi lagi, setelah membaca kalimat tadi dibaca lagi yaitu sirullah datullah sifatullah kula sejatine sato nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo kanggo itu untuk sembarang tuh. Untuk apa? Menyembuhkan orang ini sakit karena orang ini sudah pulang dari rumah sakit. Semoga ya Allah memberikan kekuatan pada saya. Akhirnya orang ini bisa sembuh atas rahmat Allah, atas kekuatan Allah bisa menyembuhkan orang ini. Ya Allah, mohon diberikan kesembuhan orang ini. Berikan kekuatan pada diri saya. Ya Allah, jangan sampai hari ini saya kewirangan. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar untuk menyembuhkan orang tersebut. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Ya Allah, hanya kepadamu menembah dan kepadamu lah aku mohon pertolongan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 Itu saja cukup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu diam, sudah dipandang ke arah tangan itu yang ada gambar ini, ada tangan saya ini di sini nih. Ya, ini anggap seperti ada cahaya, seperti ada kekuatan, ada cahaya dari Allah, ada nur dari Allah, nur rasa, nur cahyo yang ada di air ini. Dengan diamnya setelah dipandang, memandang situ, setelah memandang dari itu kemudian kita pejamkan, sepertinya kita juga melihat tangan saya ini. Nah, setelah kita memejamkan mata, kita tetap seperti bisa melihat tangan saya yang ada di gelas. Seolah-olah bahwa air ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Maka setelah selesai kita untuk diam sebentar, menghentikan napas, dihentikan sampai sekuat-kuatnya, sampai sehabis-habisnya. Misalkan seperti ini. Allah. Saya ulang lagi, pada saat menarik napas ada sebutlah Muhammad, terus kita keluarkan Allah. Kita tarik Muhammad tadi ya, Muhammad. Kita hentikan di dalam dada. Allah. Jadi kita hembuskan Allah. Jadi menghembuskan napas atau angin ini tidak harus seperti ini pemirsa. Karena nanti akan bersifat agak nyaman. Pelecehan atau bahasanya menjijikkan. Jadi kita menghembuskan napas tidak harus didekatkan mulut kita. Jadi seperti ini, Muhammad. Allah. Jadi tidak harus dekat. Karena nanti kalau kedekatan itu banyak orang yang jijik. Jadi kita jauh saja. Yang penting sudah ada cahaya, sudah ada angin. Nah, setelah ini, kemudian tangan tiga ini ya kita ambil bed. Nah, ini bed. Kita tutupkan sini. Nah, ini. Nah, setelah ini seolah-olah Anda menganggap bahwa air ini sudah penuh dengan kekuatan-kekuatan yang Anda miliki. Aura-aura, molekul-molekul yang ada di air ini mempunyai kedahsyatan yang tinggi. Tapi Anda tetap pasrah dan sumerah. Jangan merasa sombong bahwa ini nanti akan menyembuhkan orang. Sembuh dan tidak, kita tidak usah mengurusi. Jadi biar Tuhan saja yang mengurusi. Kita tidak usah merasa bisa, kita tidak usah merasa sombong. Terus kemudian jangan sampai kita punya harapan-harapan yang lain. Misalkan apabila saya sembuh nanti pasti dikasih uang, itu jangan sampai. Apabila nanti orang itu sembuh pasti saya disanjung orang, jangan sampai. Dia sembuh dan tidak usah sombong. Dia sembuh dan tidak, kita tidak usah tersanjung, kita tidak usah bangga. Karena sebenarnya kita tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita semata-mata pinjam dengan kekuatan Allah saja. Kita hanya pinjam, kita tidak punya apa-apa. Setelah ini kita kembalikan sini lagi. Nah, tetap seperti ini. Kalau memberikan kepada pasiennya seperti ini. Jadi enggak seperti ini loh. Ya. Makanya ini nanti kalau ke ruangnya pasien tetap kita pakai ini, berikan saja. Nah, berikan kepada pasien ini Pak, ini minum. Ini saja, ini pengalaman saya yang saya miliki. Sehingga apabila Anda terapi dengan air ini, jangan mengharapkan keberhasilan. Jangan merasa Anda nanti pintar, jangan merasa Anda sakti. Kemudian kita nulkan, kita merasa tidak punya apa-apa. Kita pasrah dan sumarah. Semoga Tuhan nanti
memberkati kita, Tuhan kasihan kepada kita, Tuhan kasihan kepada orang yang sakit, kemudian antara kita yang sakit dengan Tuhan menjadi satu, triteluning atunggal jadi sawiji, akhirnya Tuhan akan berkah dan yang kita tolong akan berhasil. Keberhasilan bukan karena kita semata, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa itu teman-teman. Ya, itulah teman-teman cara-cara atau kiat-kiat yang pernah Mbah Kendil lakukan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tadi juga dijelaskan sama Mbah Kendil, itu juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, asalkan kita percaya dan yakin bahwa apabila terjadi kesembuhan atau keberhasilan itu hanyalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti biasa teman-teman, Mbah Kendil seringkali mengatakan bahwa beliau adalah orang biasa sama seperti kita, tetapi beliau memiliki pengalaman-pengalaman dan doa-doa untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cara ini bermanfaat teman-teman, kalian bisa praktekkan di rumah, tentunya dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Mbah Kendil ada tambahan lain? Pemirsa, sehingga tangan ini, tiga ini adalah merupakan, yaitu Purwo Madya Wusono. Nah ini ya, Purwo Madya Wusono. Sehingga orang lahir, ya, hidup terus mati. Sehingga hidup itu merupakan pepuncak. Makanya tiga ini kan lebih tinggi sekali daripada dua. Iya, Mbah. Jadi puncak-puncaknya manusia pada saat hidup. Iya. Kalau hidupnya nanti hancur, maka besok matinya juga hancur. Artinya kalau hidupnya nanti berbuat celaka, dia hidupnya nanti menyekutukan Tuhan, maka dia pulang ke rahmatullah akan menerima kehancuran, akan menerima balasan-balasan pada saat hidup. Tapi apabila pada saat hidup nanti mereka memperbanyak amal, memperbanyak tingkah laku yang baik, maka dia akan panen di pada saat nanti di akhir zaman nanti. Sehingga makanya Purwo Madya Wusono yang di tengah itu lebih tinggi daripada yang di sini. Di antara lahir dan mati itu sama tingginya. Lahir dan mati sama, tapi yang tengah adalah hidup. Itu hidup puncaknya manusia ada pada saat hidup. Jadi dia nanti surga dan neraka tergantung pada kehidupannya di dunia. Jadi tidak di alam kelahiran, di alam dunia ini. Jadi lahir urip nanti pada saat urip ini orang nanti diuji oleh Allah bagaimana kamu hidup. Kalau hidupmu bermanfaat, hidupmu baik, hidupmu penuh bertakwa, maka di alam kematian nanti Anda akan hidup di naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jaminan-jaminan di alam keindahan atau alam kenyamanan. Sehingga makanya ini ruhnya tiga. Nah ini tiga ini kalau misalkan psikoterapi Pak Anda sendiri nanti pada waktu kosong untuk merenungkan, ini bisa untuk alat merenungkan. Jadi yang ini bagian dahi, ini bagian mata. Nah, ini yang dinamakan Tripusoro. Saya ulangi lagi, ini dinamakan Tripusoro. Tri, telu, pusoro adalah tali. Ini kalau ajaran para nenek leluhur ya. Tiga ini dinamakan Tripusoro. Tri, telu, pusoro itu tali. Jadi tiga ini bersatu menjadi satu. Dari yaitu kecerdasan dan kelantipan atau ketajaman daripada mata kita atau mata batin kita. Jadi seperti ini. Jadi kita letakkan di dahi dan dua mata ini. Kalau pada saat kita untuk, nah ini tangan lima ini disandarkan seperti ini. Itu kalau orang dulu. Tapi tidak terlalu ditekan, Mbak. Ini hanya ditempelkan sementara. Jadi ditekan kan sakit nanti. Malah kita sakit seperti ini. Ini terapi untuk membuatkan tangan kita atau jemari kita menjadi manjur, mencari atau memperkuat atau mengisi dengan kekuatan jari kita, menjadikan kekuatan energi yang baik atau energi yang kuat itu. Atau ion-ion yang kuat yang ada di jemari kita. Jadi ini seperti ini, tiga ini dahi, ini mata, ini. Nah, di kelopak mata. Di kelopak mata ini, tangan ini lima ini, bekas seperti ini ditadek dengan ini. Nah, biasanya seperti ini. Kalau orang kuno dulu, ini ajaran nenek moyang ya. Ini bukan ajaran Islam. Nah, ini hanya sebagai acuan pengalaman saja ini ya. Dan kita juga membongkar dengan budaya-budaya para leluhur. Ini seperti ini. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kita untuk mendiamkan diri, kita untuk mengheningkan cipta dalam jangka 1 jam 2 jam, maka ini dilepas saja seperti berkunang-kunang. Jadi seperti jaket ini seperti jaket moyo. Tidak berwarna putih, jaket berupa kuning-kuningan, Mbak. Jadi sepertinya hidup atau kehidupan mata ini pada saat itu, pada kita lepasan ini, seperti jaket berwarna kuning. Atau di alam jagat Pancamaya. Seperti ini. Maka ini kalau orang luhur dulu juga bisa untuk terapi kekuatan dalam tubuh kita, biar ada energi kuat untuk memasukkan kemanjuran. Seperti itu.
Ya teman-teman, itulah yang kita bongkar pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro yang akan kami tuangkan di setiap channelnya Mbah Kendil. Saya ingatkan lagi, Mbah Kendil memiliki 3 channel. Yang pertama adalah Mbah Kendil Jopo Montro, yang kedua Teja Karya, dan yang ketiga adalah Siaran Roso. Bagi kalian yang mungkin penasaran dengan pengalaman-pengalaman Mbah Kendil dan adat-adat atau kiat-kiat dari nenek moyang kita, maka terus ikuti channel ini, terus ikuti channelnya Mbah Kendil, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.